Anak buah Bando berulah di stasiun dengan cara mengusir mereka semua yang menghalangi jalan. Mereka meminta untuk mengosongkan jalan di pintu masuk stasiun. Mereka yang dari sekolah lain merasa terganggu dengan anak buah Bando yang berkeliaran di stasiun. Anak buah Bando sedang menjemput teman-temannya yang telah dihajar di toilet stasiun oleh Bouya. Anak buah Yamazaki memberitahu Yamazaki bahwa dalam 3 hari ini sudah ada 30 orang lebih dari pihak kita yang dihajar. Yamazaki mengatakan bahwa ini pasti Bouya yang melakukannya, dia ingin menghancurkan kita seorang diri. Bando dan fraksinya menjadi perbincangan di Suzuran karena banyak anak buahnya yang sudah dikalahkan oleh Bouya. Fraksi Bando pun berjalan di lorong sekolah dengan perbincangan yang sedang hangat ini. Bando dipanggil oleh salah satu anak kelas 3 juga, dan mengatakan sepertinya kubu terbesar di Suzuran mulai berkurang cuma karena anak kelas 2. Lalu mengatakan untuk tetap menjaga punggungmu akan ada banyak yang akan menjatuhkanmu. Tetapi berujung dihajar oleh Bando. Dan dilemparlah orang tersebut oleh Bando. Sampai mendarat di taman sekolah. Bando memperingatkan mereka yang ingin melawan dan bersiap-siaplah setelah urusan dengan Bouya selesai. Di atap sekolah Bando menanyakan keberadaan Bouya kepada anak buahnya. Mereka masih belum mendapatkan info tentang keberadaan Bouya karena Bouya itu murid pindahan. Bando berkata cepat atau lambat dia pasti akan menemui kita. Di lain tempat Yamazaki sedang menemui Senda yang belum pulih sepenuhnya dan jika sudah pulih akan menghubungi Yamazaki secepatnya. Senda pun pergi meninggalkan Yamazaki. Anak buah Yamazaki mengatakan bahwa Senda tidak sedang baik-baik saja, kenapa Yamazaki-san ingin menemuinya. Yamazaki menjawab lupakan saja dan kita pergi dari sini. Yamazaki mengingat apa yang diucapkan Senda barusan. Senda mengatakan untuk lupakan saja bertarung dengannya, dia terlalu kuat. Satu pukulan itu cukup untuk membuatku semua yang pernah aku lakukan dilenyapkan begitu saja. Senda memperingatkan kita sedang menyelangkan pedang kepada seseorang yang mestinya tidak kita jadikan musuh. Di dalam lamunan itu Yamazaki melihat seseorang yang sedang mereka cari-cari. Bouya muncul di hadapan Yamazaki dan anak buahnya. Yamazaki dan anak buahnya terkejut melihat Bouya ada di hadapan mereka. Bouya pun menyapa mereka. Anak buah Yamazaki bersiap ingin menghadapi Bouya tetapi Yamazaki malah ingin melarikan diri. Bouya berlari menuruni tangga tetapi bodohnya dia malah tersandung kakinya sendiri. Terguling-gulinglah Bouya dari atas sampai bawah tangga. Anak buah Yamazaki memberitahu Yamazaki bahwa Bouya terpeleset dari tangga. Yamazaki pun menoleh dan melihat Bouya yang sedang tersungkur. Dan memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Bouya. Mereka pun berlari ke arah Bouya untuk menghajar Bouya. Dan Yamazaki terus berlari sejauh mungkin agar tidak dapat dikejar oleh Bouya nantinya. Yamazaki mulai kelelahan karena terus berlari. Yamazaki mengira sudah sangat jauh dan Bouya tidak mungkin bisa mengejarnya. Tanpa disadari Yamazaki bahwa Bouya memiliki cara unik untuk mengejarnya. Bouya turun tepat di hadapan Yamazaki. Yamazaki sangat terkejut melihat Bouya ada di hadapannya. Bouya langsung berlari ke arah Yamazaki. Dihajarlah Yamazaki oleh Bouya dengan sekali pukulan telak hingga terpental jauh. Terpental jauh sampai membuatnya tidak sadarkan diri. Mereka yang dari sekolah normal pada umumnya melihat kejadian tersebut. Bouya yang melihat Yamazaki yang langsung pingsan karena sekali pukul. Bouya melihat ke arah anak sekolah normal tersebut. Digendonglah Yamazaki oleh Bouya. Bouya mengatakan untuk menyingkir kepada mereka. Mereka pun ketakutan dan memberikan jalan untuk Bouya. Anak buah Yamazaki yang dihajar oleh Bouya memberitahukan ke Bando bahwa mereka dihajar oleh Bouya. Bando sangat terkejut mendengar Yamazaki dan anak buahnya dihajar oleh Bouya. Mereka semua terkejut mendengarnya dan yang tersisa hanya kita yang di sini. Bando menanyakan bagaimana dengan Bouya. Bouya seharusnya masih menunggu di pinggir sungai.
Anak buah Yamazaki mengatakan ke Bando bahwa kita sudah kalah. Bando tidak mau mengakui kekalahan tersebut. Hiromi mengatakan kita sudah menunggu hingga malam di sini, lebih baik kita pulang saja. Honjo mengatakan kepada Bouya, sudah aku bilang serahkan kepadaku saja. Bouya menjawab, kau terlalu keras kepala, awas atau aku hajar kau. Karena Bando tak kunjung muncul, akhirnya mereka memutuskan pergi dan ingin makan ramen bersama. Bouya menyadari ada yang datang dari arah belakang. Bando langsung menyerang Bouya secara tiba-tiba. Bouya sangat terkejut melihat Bando menyerang secara tiba-tiba. Bouya terkena sayatan pisau oleh Bando. Bando berkata, kau akan menjadi seonggok bangkai sialan. Hiromi, Makoto dan Honjo bersiap menghadapi Bando. Bouya hanya mengalami luka ringan dari serangan Bando. Bando sangat marah karena semua rencananya jadi kacau karena Bouya. Honjo ingin maju melawan Bando, tetapi dihentikan oleh Bouya. Bouya berkata, kau sudah mengatakan semuanya kan, sekarang majulah Bando. Bando maju dan berkata, aku tidak akan pernah mengakui kekalahan sampai kapanpun. Bando berlari ke arah Bouya sambil memegang pisau. Bouya dapat menghindari serangan demi serangan dari Bando. Bouya masih bisa menghindari semua serangan yang diberikan Bando. Bouya pun mulai menyerang Bando. Mereka menyaksikan pertarungan antara Bouya dengan Bando. Dan dari atas jembatan ada Rindaman. Rindaman pun menyaksikan pertarungan antara Bouya dengan Bando. Bouya dapat menghentikan Bando dengan mudah lalu melemparnya. Honjo mengatakan, Bouya terlalu kuat, aku mengerti kenapa kalian bisa kalah hanya dalam sekali hajar, bahkan melawan Bando saja Bouya hanya bermain-main. Rindaman mengingat Bouya kalau mereka pernah berpapasan di jalan dekat rumah sakit. Lalu Rindaman pun pergi. Dan berkata dia dari sekolah yang sama, mungkin aku akan melihat keadaan sekolah lagi. Bando hanya dijadikan samsak tinju oleh Bouya. Hingga akhirnya Bando tidak sanggup untuk berdiri lagi. Bouya berkata kepada Bando, mereka yang berkumpul di tempat Gaga adalah mereka yang membenci belajar dan berpikir bahwa olahraga itu terlalu merepotkan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dengan diri mereka sendiri. Mereka benci tidak memiliki sesuatu yang bisa dikerjakan dan hanya ingin sebuah tempat untuk melepas ketegangan yang mereka alami. Semua yang kau katakan sebenarnya cuma itu, itulah jalan keluar menurutmu. Nyatanya ada hal yang lebih penting dari itu, daripada memikirkan hal tidak penting lebih baik mencari teman. Bukan seperti 100 prajurit yang meninggalkanmu, tetapi hanya satu teman yang rela menumpahkan darah hanya untukmu. Bando bergumam bahwa aspalnya terasa dingin dan nyaman. Bando pun tertidur. Sampai bertemu di chapter selanjutnya, jangan lupa follow, like, dan subscribe.